Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu bisa menjadi lebih semangat melihat teman-teman sekalian, anak-anak muda yang insya Allah para idolanya bidadari di surga. Dan yang di belakang para idolanya bidadara yang sekarang ada di masjid. Kalau halal ya, kalau nggak halal mah jangan ngidolain. Alhamdulillah, saya malah sebetulnya yang paling beruntung di sini tuh saya. Karena setiap kali hari Rabu, walaupun sering telat, setiap kali hari Rabu itu saya semangat dari pagi. Semangat mikirin materi. Dan gak ketemu juga sampai detik ini. Jadi duluan running posternya daripada materinya. Jadi ini kreatif tim poster. Dan kita kasih applause barakallah kepada tim kreatif yang selalu mikirin dalam sepekan tuh 3 kali tayang poster yang macam-macam bentuknya. Saya nggak tahu, jangan-jangan ntar lagi bakalan jadi orang-orang yang botak kali ya, mikirin poster terus ya, luar biasa. Saya aja nggak gitu-gitu amat mikirin materi, tapi selalu telat banget. Duduk dulu di situ, alhamdulillah tadi ceramah dulu ada yang ustadz yang ngasih materi sebelumnya, saya browsing dulu. Cuma beda, saya mah browsingnya pakai bahasa Arab. Jadi tenang, nggak akan ketemu kalau dicari di Google. Soalnya carinya pakai bahasa Arab. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan belajar jadi Indo Runners. Nggak jadi ya. Supaya nggak jadi Indo Runners dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Sebelum kita belajar tentang masalah lari dari kenyataan, kita buka dulu deh dengan tilawah biar lebih sejuk hati kita. Kita akan tilawah firman Allah di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 173. Al-Quran surat Ali Imran ayat 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka orang-orang munafik berkata, sesungguhnya kaum kafir itu telah mengumpulkan pasukan yang sangat banyak untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan orang-orang yang beriman, dan mereka justru menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Karena itu mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apapun. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah memiliki karunia yang amat besar. Sesungguhnya yang menakut-nakuti itu hanyalah syaitan, ingin menggentarkan kalian dengan kawan-kawannya, yaitu orang musyrik. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Shadaqallahul adzim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semakin hari itu semakin akrab, semakin saling kenal, kalau perlu bisa menghafal nama satu dengan yang lain. Makanya insya Allah nanti juga di akhir acara kita akan terus hidupkan budaya salam-salaman. Setiap Rabu kita kenal teman baru, saudara baru, dan saya sangat berharap teman-teman sekalian di sini mengenal saya, sehingga nanti kalau ada di antara teman-teman yang duluan masuk surga, mudah-mudahan dia yang akan menolong kita dari api neraka. Karena yang bersaudara karena Allah di dunia, nanti di akhirat juga akan saling mencari saudaranya. Dan kita nggak tahu dalam satu masjid istiqomah ini siapa di antara kita yang pertama bakal masuk surga, itu kita nggak tahu. Saya nggak akan bilang dengan sok pede bahwa saya duluan, karena belum tentu. Dan teman-teman di sini mungkin nggak kenal. Bisa jadi yang di sebelah teman-teman di sini ada orang yang kalau di sisi Allah dialah yang paling istimewa dan menjadi ahli surga lebih dulu. Mungkin yang menurut kita penampilannya biasa-biasa aja, bisa jadi dia 500 tahun lebih dulu masuk surga dari yang lain. Makanya kita harus kenal orang itu. Walaupun kita nggak tahu yang mana orangnya sekarang. Tapi kita harus kenal sebanyak mungkin orang-orang yang insya Allah rajin ke masjid, sehingga nanti di akhirat kita berharap dia yang akan salah satunya nolong kita untuk masuk surga. Makanya supaya saya merasa tenang, banyak yang kenal saya, banyak yang tahu saya, sehingga saya berharap dia bisa nolong saya masuk surga. Jangan lupa follow Hanan Attaqi. Ujung-ujungnya. Enggak. Yang penting kenal aja deh. Kalau follow lebih bagus sih. Oke, kita masuk kepada materi ya. Materi kita surat Ali Imran ayat 173. Ayat ini mengisahkan tentang satu peristiwa setelah perang Uhud. Jadi kita tahu bahwa perang Uhud itu kaum muslimin menang apa kalah? Menang, cuma agak kebobolan ya. Kalau perang Badar itu menangnya telak, nggak kebobolan sama sekali. Kalau perang Uhud itu kebobolan dulu. Pertama menang, udah gitu kalah, udah gitu menang. Artinya 2-1. Menang, karena tidak ada satupun perang yang dilakukan oleh Rasulullah yang kalah itu nggak ada. Yang ada 2 kali kebobolan, perang Uhud sama perang Hunain. Yang lain mah menang telak. Nah, adegan perang Uhud yang kita tahu bahwa kaum muslimin dipukul mundur oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan beberapa orang sahabat itu sampai meninggal dunia syahid dalam perang Uhud. Salah satu yang paling terkenal siapa? Hamzah sama Mus'ab bin Umair.
Ini catat ya. Hamzah sama Mus'ab. Hamzah ini kesayangan Rasulullah SAW. Mus'ab ini kesayangan banyak para sahabat. Hamzah ini adalah seorang petarung, seorang sniper, seorang hunter, dia seorang pemanah ulung, dia seorang pemburu. Sedangkan Mus'ab seorang yang sangat lembut akhlaknya, yang semua orang sayang sama dia. Sehingga ketika kehilangan dua orang ini kehilangan yang besar bagi kaum muslimin. Dan bukan hanya yang mereka aja yang syahid, tetapi banyak lagi di antara sahabat, ada yang luka parah, ada yang matanya buta sebelah, ada yang bahkan Nabi juga ikut terluka, banyak banget luka Nabi di tubuhnya, termasuk salah satunya di wajah beliau. Artinya habis adegan perang Uhud, kaum muslimin mundur ke sebuah daerah namanya Hamra'ul Asad. Sebuah daerah namanya Hamra'ul Asad. Hamra itu artinya red, merah. Asad itu artinya singa. Jadi Hamra'ul Asad sebuah daerah yang dikenal dengan bahasa singa yang berdarah-darah. Sehingga dinamakan dengan nama Hamra'ul Asad. Daerah singa berdarah, singa yang terluka. Kesanalah mereka akhirnya mundur. Dan pas banget Allah mentakdirkan kayak gitu, mundurnya ke sebuah tempat yang keren gitu. Tempat ketika singa itu terluka, Hamra'ul Asad. Semuanya pada mundur, di Hamra'ul Asad mereka kemudian membuat camp lagi. Ada yang dirawat, ada yang sakarat, ada yang pokoknya seluruh sahabat itu terluka-luka. Bahkan ada seorang perempuan di antara sahabiat yang di tubuhnya itu ada sekitar 30 luka bacokan. Bayangin, luka bacok. Termasuk luka tombak, luka panah, luka sayatan pedang, segala macam. Semua sahabat, gak terkecuali termasuk Rasul, semuanya terluka parah. Semuanya pada tiduran di dalam tendanya masing-masing, dalam keadaan sangat terpukul, sedihnya luar biasa, kehilangan orang-orang tercinta, lukanya luar biasa, hampir gak sanggup berdiri. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Nabi mengumpulkan mereka semuanya. Jadi Nabi baru selesai diperban, para sahabat udah selesai dirawat, tapi lukanya masih jelas, masih ada, masih kesakitan, dan juru rawatnya nggak banyak. Setelah mereka selesai diperban lukanya, baru selesai dirawat, langsung dikumpulin sama Nabi. Ayo kumpul. Ada berapa orang? Sekitar 700 orang. Aslinya 1000 orang, tapi 300 orang berkhianat. 700 orang. Dikumpulin lagi sama Nabi tuh, 700 orang. Udah ngumpul. Lalu Nabi mengajak mereka ngapain? Bukan, ya udah kali ini mungkin memang bukan jatah kita, jatah orang kafir Quraisy, ya udah kita pulang aja yuk. Ternyata Nabi bukan ngomong gitu. Sekarang kita udah selesai membenahi luka-luka kita. Wahai kaum muslimin, siapa yang pengen menjemput surga? Ayo kita kejar musuh. Dalam keadaan luka parah malah ngajak kejar musuh. Kalau diajak nggak apa-apa, yang penting kalian udah dapat pahala. Allah udah mencatat kalian ikhlas, udah mencatat sebagai mujahid. Yang udah meninggal pasti dia lebih bahagia daripada yang masih hidup. Ya udah kita pulang aja deh. Yang kita lakukan udah kita usahain semaksimal mungkin, ya gimana lagi? Ini takdir Allah. Nabi nggak bilang gitu. Wahai kaum muslimin, ayo kita bangkit, kita kejar lagi musuh. Dan sahabat yang mendengar ajakan ini, mendengarnya tuh bukan sambil berdiri, mendengarnya sambil berbaring karena udah nggak sanggup lagi. Saking lelahnya, berhari-hari nggak tidur, luka pula. Dalam keadaan lemah kayak gitu, lemah banget. Saya pernah ngerasain lemah yang kayak gini nih. Jalan jauh, kurang makan, kurang tidur. Kayak yang saya cerita sebelumnya pas lagi haji backpacker. Haji dari Mesir kan nggak punya maktab tuh, nggak punya hotel. Akhirnya kita dari Mekah ke Mina jalan. Dari Mina ke Muzdalifah jalan, Muzdalifah ke Arafah jalan, semuanya jalan. Dari Arafah jalan lagi ke Mina, dari Mina ke Mekah lagi, balik lagi ke Mina. Karena ada tawaf ifadah, balik untuk mabit segala macam. Makannya kurang, tidurnya kurang. Di Arafah kita tidurnya itu di trotoar, di Mina kita tidur dekat tempat lontar jamarat. Jadi kita sambil tidur bisa lontar jamarat gitu, saking dekatnya. Hotel benar-benar VVIP, orang presiden aja nggak gitu-gitu amat gitu. Kita benar-benar di samping tempat lontar jumrah. Kita tidur di situ. Kalau malam dingin banget, kalau siang kita karena crowded panas banget. Dalam keadaan kayak gitu, itu jalan itu udah tawaf. Karena tawaf ifadah itu penuh-penuhnya waktu tawaf, kita nggak jalan, berdiri aja gini. Tiba-tiba udah selesai, udah 7 putaran. Gitu. Kenapa? Saking ramenya, jadi tawaf itu nggak perlu jalan, berdiri aja udah. Berdiri di bawah diri sama arusnya ke bawah.
Kita bilang Allah Akbar aja kan kita harus kayak gini ke Hajar Aswad ya. Bismillah Allah Akbar kan gitu harusnya ya. Saking lemah, udah lemah banget, udah nggak berdaya banget. Kalau bukan karena itu wajib dan nggak bisa ditunda, maka mungkin udah nggak sanggup lagi. Seandainya ada yang ngebadalin, tapi kalau bisa sih gratis, badalin deh gitu. Diganti sama yang lain. Ternyata nggak bisa, harus kita sendiri yang ngelakuin. Saking lemahnya. Dan ini lebih dahsyat daripada sekedar umroh dan haji. Ini perang. Bayangin aja orang-orang di Palestina. Saya pernah dapat cerita dari seorang teman yang pernah di sana. Dia bilang para mujahid Islam yang sedang membela tanah air mereka di Palestina tuh menunggu datangnya tank Israel di bawah terowongan itu bisa berbulan-bulan. Itu namanya ribat. Jadi dalam jihad itu ada sebuah aktivitas namanya ribat. Ribat ini bukan perang, tapi melatih kesabaran. Nungguin aja. Di dalam terowongan yang kecil, yang orang untuk selonjoran aja nggak bisa, apalagi berbaring. Jadi duduknya itu ngeringkuk gitu di bawah terowongan. Nungguin apa? Nunggu tank musuh lewat untuk diledakin. Jadi dia pasang kayak granat gitu, udah gitu dia nungguin. Kalau tank musuh lewat baru diledakin. Dan itu entah berapa lama tanknya musuh lewat. Bisa berbulan-bulan, bisa berminggu-minggu. Sedangkan makanannya satu hari cuma 1 butir kurma. Makanannya sehari cuma 1 butir kurma. Minumnya itu pakai kain. Jadi kain itu dicelupin ke dalam air, udah gitu ditetes karena dijatah. Kalau kebanyakan mereka udah nggak dapat jatah air karena luar biasa susahnya. Ini namanya ribat. Para sahabat itu kalau kita mau mengimajinasikan itu lebih sulit dari kondisi yang pernah saya ceritain. Sulitnya luar biasa. Dalam kondisi kayak gitu, saya juga pernah kadang lagi jalan sama teman-teman mau ngelakuin apa gitu, udah jalan, udah berusaha, ternyata ada hambatan, udah gimana nih, pulang nggak? Mulai agak-agak labil gitu ya, pulang aja deh ya. Tanggung Ustaz, dikit lagi kita coba sekali lagi. Ya udah deh, coba sekali lagi, tapi udah agak setengah hati. Pas udah dicoba nggak bisa juga, udah aja, kan kita udah berusaha. Aduh pulang aja, pulang akhirnya kan semangat kita nggak kayak gitu. Sahabat Nabi dalam keadaan lemah banget, Nabi bilang, ayo kita kejar musuh. Padahal kondisi mereka lagi dalam keadaan sangat-sangat lemah, sangat-sangat nggak berdaya. Kira-kira apa yang mereka lakuin? Jangan kemana-mana. Ntar kita lanjutin setelah salat isya insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi sampai kepada cerita kisah saat Nabi SAW mengumpulkan para sahabat di Hamra'ul Asad. Dikumpulin nih para sahabat yang dalam keadaan luka-luka parah, dalam keadaan lemah, gak berdaya, untuk duduk aja susah, apalagi berdiri, apalagi berperang. Dikumpulin sama Nabi dan Nabi juga masih dalam keadaan berdarah-darah. Terus Nabi bilang, jangan sampai kita membiarkan musuh pulang dalam keadaan euforia. Pulang dalam keadaan merayakan kemenangan, seolah-olah agama Allah dikalahkan. Maka mari kita hadapi lagi musuh agar mereka lihat bagaimana kekuatan kaum muslimin. Dalam keadaan berdarah-darah, dalam keadaan lemah kayak gitu. Ketika Nabi sedang menyemangati para sahabat untuk gerak kali yang kedua ini, tiba-tiba di antara orang-orang munafik ada yang tampil. Ini biasa nih, nakut-nakutin. Tampillah beberapa orang munafik yang seolah-olah dia berpikir lebih realistis gitu. Dia tampil bersama beberapa orang temannya, dia bilang, wahai kaum muslimin, udah kalian mah gak usah cari masalah. Tadi aja kalian kalah, padahal kalian dalam keadaan sehat. Apalagi sekarang kalian dalam keadaan terluka-luka kayak gini. Ditambah lagi musuh udah mengumpulkan lebih banyak lagi pasukannya. Jadi pasukan yang tadi nggak ikut perang sekarang bergabung, dikoalisikan dengan beberapa orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah. Jadi kalau kalian datang menghadapi mereka sekarang, itu sama kayak dengan bunuh diri. Jadi kata orang munafik, ini misi bunuh diri. Jadi lebih baik kalian pulang aja daripada kalian cari mati. Dalam keadaan kayak gitu, pertama secara fisik memang realitasnya mereka lemah. Kedua memang mereka baru aja kalah, secara mental habis terpukul banget. Kemudian yang ketiga, ditambah lagi dengan provokasi, ditakut-takuti oleh orang munafik. Kita nyebutnya orang munafik setelah sejarah itu ditulis. Pada saat itu mereka tidak disebut munafik. Mereka masih dianggap sebagai jamaah kaum
muslimin. Jadi bukan dianggap dia mah mau orang munafik, nggak usah dengar, enggak. Baru disebut munafik setelah sejarah ini ditulis, baru kita bilang oh itu munafik. Sehingga kita ngebayanginnya orang luar, orang yang udah jelas-jelas disebut munafik, ngomporin kaum muslimin atau memprovokasi kaum muslimin untuk berkhianat, untuk tidak mentaati Rasulullah SAW. Kalau itu nyatanya mungkin para sahabat akan mudah menolak. Tapi masalahnya mereka belum dikenal sebagai orang munafik. Belakangan baru disebut sebagai munafikun. Sahabat masih menganggap mereka keluarga kita, teman kita, seperjuangan sama kita, bagian dari jamaah kita, prajurit kita juga, bahkan beberapa tokoh-tokoh kita juga. Malah menggembosi semangat para sahabat dengan mengatakan, Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu udah berkumpul sekarang. Pasukannya lebih besar dari yang sebelumnya dan mereka sedang mempersiapkan melawan kalian. Mereka akan mengalahkan kalian 2 kali. Lebih baik kalian takut dan pulang aja. Fakhshawhum. Tadi 3 nih kondisinya. Sakit fisiknya, lagi terpukul mentalnya, ditambah lagi digembosi oleh orang-orang munafik yang tidak jujur imannya. Dalam keadaan kayak gitu, lemah banget. Dan Nabi menyuruh mereka untuk maju. Mereka ternyata Allah ilhamkan untuk mengucapkan satu kalimat. Sebenarnya yang mengatakan kalimat ini Rasulullah. Kemudian diikuti oleh para sahabat. Apa kalimatnya? Waqalu. Mereka bilang, mereka ini dipimpin oleh Rasul. Baru mereka nurutin. Kata mereka apa? Hasbunallah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika orang munafik menggembosi semangat kaum muslimin, ketika realitasnya kaum muslimin sedang dalam keadaan lemah dan tidak sanggup untuk duduk apalagi berdiri, lalu dalam keadaan lemah kayak gitu Nabi mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah. Kalau mereka punya banyak pasukan, kita punya Allah. Kalau mereka kuat, Allah yang menguatkan kita. Kalau mereka tadi bisa memukul mundur kita, maka Allah yang akan memukul mundur mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat inilah yang memotivasi para sahabat untuk bangkit. Nabi tadi ngajak segala macam, belum penuh semangat sahabat, belum utuh, belum belum total gitu ya. Tapi pas Nabi bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, semua sahabat serentak berdiri, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil inilah kemudian meneguhkan hati mereka. Jadi bisa dibilang, solusi kalau kita ngadapin suatu masalah, suatu kenyataan yang menurut kita berat banget, yang gak mungkin kita bisa menghadapi kenyataan itu, kayak para sahabat gak mungkin bisa menghadapi musuh yang baru saja ngalahin mereka, ditambah lagi sekarang mereka sakit, ditambah lagi dengan fitnah orang-orang munafik. Kalau kita dalam keadaan persis seperti itu dalam hidup kita, maka gak usah maju dulu, gak usah bangkit dulu, gak usah mikir solusi dulu. Ucapin aja dulu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ntar Allah yang akan menguatkan kita. Kalau saya bilang, dalam keadaan terpuruk, bangkit. Itu mungkin agak-agak berat tuh. Saya juga gak selalu kayak gitu sih. Ketika dalam keadaan misalnya merasa, kayaknya gak mungkin lagi nih, bisa diusahain, udah nyerah aja. Terus kita bilang, jangan nyerah dulu, bangkit dulu. Mungkin itu next lah. Tapi yang pertama, katakan saja dulu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah dan sebaik-baik pelindung. Dari kalimat inilah Allah akan memasukkan iman dalam hati orang-orang yang soleh yang mengucapkannya. Dengan keimanan itu nanti Allah akan meneguhkan hatinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Walaupun kita mengucapinnya dengan gemetar, walaupun kita mengucapkan kalimat hasbunallah itu dengan sedikit rasa agak khawatir, benar nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya, tapi katakan saja. Dengan mantap lisan kita, walaupun belum mantap hati kita, katakan saja dengan lisan kita, hasbunallah wa ni'mal wakil. Walaupun hatinya, beneran, nggak juga sih, nggak apa-apa. Pokoknya ucapin aja dulu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah itu nanti Allah yang akan memperbaiki urusan hati kita. Ini rahasia pertama, gimana biar kita nggak jadi Indo-runners dari kenyataan. Nggak lari dari kenyataan. Dan Allah menjanjikan di dalam ayat berikutnya, ayat 174, Fanqalabu bini'amatin minallahi wa fadl. Akhirnya kaum muslimin pulang ke Madinah dengan nikmat Allah dan karunia. Maksudnya apa? Setelah mereka ngucapin hasbunallah wa ni'mal wakil, akhirnya Allah masukkan rasa semangat yang luar biasa dalam diri kaum muslimin, sehingga mereka serentak maju. Dari 700-an orang yang tadi ikut berjihad, yang kemudian kembali ke Hamraul Asad,
Cuma satu yang gak ikut untuk sesi kedua, untuk episode kedua, untuk ronde kedua. Dan yang satu itu benar-benar udah sakarat. Sehingga ketika Nabi dan para sahabat berangkat, dia meninggal di atas tempat tidurnya. Ini benar-benar udah gak sanggup berdiri. Yang lain, ada yang tangannya cacat, ada yang matanya cacat, ada yang anak panah masih di dalam perutnya, cuma dipatahin doang, belum sempat dicabut. Langsung berangkat. Semangat yang luar biasa, bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari mana muncul semangat ini? Dari hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga Allah kalau dibilang, kalau udah merasa dilibatkan, seperti yang saya pernah posting, libatkan Allah dalam segala urusan kita, itu ngefek banget. Itu benar. Kalau kita udah ngelibatin Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bekerja untuk kita. Bekerja untuk kita maksudnya Allah akan masukkan dulu semangat dalam hati kita. Masukkan harapan dulu dalam benak kita. Sehingga kita menjadi orang yang lebih optimis, lebih berani, lebih siap, lebih tough gitu. Nah dalam keadaan kayak gitu para sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berangkat nih rame-rame nih. Mendengar suara takbir dari kejauhan yang begitu menggema, lebih menggema daripada takbir kita di lebaran. Takbir kita kan agak-agak lembut ya. Takbir Indonesia gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gitu ya. Yang saya bayangin tuh makan ketupat, gitu-gitu kan. Karena takbirnya tuh ini banget, keren banget gitu. Mozart banget lah bisa buat kita bisa tidur. Jadi malam lebaran tuh saya dengar takbir sambil tidur, enak banget tuh. Kalau di Arab, kalau di Mesir takbirnya bukan Allahu Akbar, Allah gitu. Kalau irama Mesir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi modalnya tuh militer, takbir militer. Kalau Saudi takbirnya tuh takbir, kalau tanya ke yang ahli maqamat, dia iramanya tuh irama ref gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi masih mending Indonesia ya. Allahu Akbar, Allah. Padahal kan takbir itu tujuannya biar semangat atuh. Malah jadi aduh lembut banget nih takbirnya. Makanya saya kalau Ramadan pas mau lebaran, kalau saya yang megang mic tuh saya ganti tuh iramanya. Udah waktunya untuk tajdid, pembaharuan. Udah berapa puluh tahun sih kita pakai irama itu. Itu cocoknya lagunya tuh ada anak bertanya pada. Cocoknya gitu tuh. Kalau sekarang harus diganti. Makanya nih para musisi ciptain dong lagu yang baru, yang keren juga, yang cocok dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada pasangannya, nanti lagu lebarannya apa gitu ya. Jadi insya Allah lebih semangat. Nah ini para sahabat nih, agak kurang fokus sih. Para sahabat bertakbir dalam perjalanan mengejar musuhnya, suara takbirnya tuh menggema sampai terdengar dalam jarak sekian dan sekian. Kemudian derap langkah kuda mereka, kemudian mereka berlari, ada yang pakai kuda, ada yang berlari. Itu debunya itu sampai menjadi awan di langit mereka, sehingga membuat musuh merasa gentar luar biasa. Siapa yang menggentarkan hati musuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi kita cukup Allah. Kalau Allah udah turun, udah terlibat, itu udah gampang. Musuhnya banyak, tapi kalau hatinya digentarkan, nggak ngaruh banyaknya. Tetap aja mereka takut walaupun jumlahnya banyak. Dan ini terbukti. Ketika kaum muslimin habis mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, langsung Allah semangatin hati mereka, langsung siap berperang lagi dan rela untuk ngelakuin apapun. Entah dari mana semangat itu datang, dan mungkin mereka sendiri nggak percaya kok saya bisa jadi semangat gini ya. Itu gara-gara zikir hasbunallah wa ni'mal wakil loh. Mukjizat dari kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ditambah lagi yang kedua, musuhnya jadi gentar. Musuhnya pas dengar suara takbir, melihat awan debu yang diterbangkan dari derap langkah mereka itu, akhirnya Abu Sufyan dan orang-orang yang ada bersamanya mengatakan apa? Kalau tadi aja kita hampir kalah, saat semangat mereka biasa-biasa aja, saat mereka kurang fokus, kita tadi hampir kalah loh. Kalau realitasnya, kalau mau jujur nih, walaupun kita bisa pukul mereka mundur, tapi sebenarnya kita hampir kalah, kata Abu Sufyan. Apalagi sekarang ketika mereka udah bersatu, semangatnya udah bulat, mereka udah siap mati. Jangan cari mati deh. Kali ini kita nggak akan mungkin ngalahin mereka. Akhirnya Abu Sufyan memerintahkan pasukannya mundur semuanya. Mundur, lari, dikejar sama kaum muslimin, mereka lari. Itu yang nggak dicatat dalam sejarah jahiliyah. Pulang ke Mekah seolah-olah mereka bersuara gembira, kami menang, padahal nyatanya mereka saling melirik ke sesama mereka. Kita mah nggak menang sebetulnya. Tadi dikejar lari, yang ngejar orang cacat, yang ngejar orangnya buta sebelah, yang ngejar orangnya masih ada anak panah, tapi kita lari, benar-benar lari loh.
Kaum muslimin ngejar Allah Akbar kayak ngejar maling gitu. Mereka pada lari, wah, takut. Kenapa bisa tiba-tiba jumlah yang lebih banyak? Barusan menang, kok malah jadi takut? Allah turun tangan dalam urusan mereka setelah mereka libatkan Allah dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu juga kita dalam menghadapi hidup. Walaupun yang kita hadapin kadang bukan manusia tapi kenyataan. Yang kita hadapin sebuah kondisi, yang kita hadapin sebuah musibah. Tetapi minimal Allah akan menggentarkan musuh yang selalu nakut-nakutin kita, yang membuat kita nggak berani tampil, yang membuat kita nggak berani melanjutkan hidup kita. Dan musuh itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan minal jinnati wan nas. Syaitan dari jin dan dari jenis manusia. Gitu. Jadi Allah minimal akan menghalangi setan untuk nakut-nakutin kita. Sehingga kita jadi semangat lagi menghadapi kenyataan atau ujian yang kita hadapi. Saya yakin semua teman-teman pernah diuji dengan ujian yang kadang sampai membuat kita berpikir kayaknya nggak mungkin saya keluar dari masalah ini. Kadang kita sampai ke kondisi yang kayak gitu. Benar? Pernah ngalamin kayak gitu? Ngerasa, aduh, gak mungkin nih saya kayaknya bisa dapat jalan keluar nih, udah terlalu berat nih, ini di luar kemampuan saya nih dan segala macam. Sehingga kita pengen lari aja dari kenyataan. Lari dari kenyataan, pelampiasannya kemana? Kalau masih takut mati, minimal minum. Atau gak jelas, pokoknya aktivitasnya gak jelas, pengen lupain aja. Gak mau dihadapin, gak mau dipikirin, gak mau dicarikan solusi, gak mau dirasain, pokoknya mau lari aja. Kalau lebih parahnya lagi nanti larinya adalah pengen bunuh diri, nauzubillah. Dan saya yakin teman-teman di sini nggak ada yang kayak gitu karena masih ada di sini. Kalau nggak udah nggak ada ya. Kalau benar-benar bunuh diri pasti kan udah nggak ada di sini. Ada tuh yang suka jualan pakai VW kombi itu di depan. Mau melamar kayaknya dia lagi nggak ini. Namanya Joni. Joni Odoy. Namanya Odoy itu. Dia pernah cerita, ini ada nggak Odoy orangnya? Nggak ada. Wah, dia ketika ada masalah besar, masalah finansial, karena dia merasa udah nggak punya lagi, gimana nih solusinya, udah gelap, udah mentok gitu, larinya kemana? Larinya ke mistik. Kata dia, semua dukun dari ujung Pulau Jawa ke ujung Pulau Jawa sana, udah saya datangin semuanya deh. Udah saya coba satu-satu ke dukun A, dukun B, dukun C, baik yang nggak masuk TV atau yang sekarang ada di TV. Saya cobain tuh semua satu-satu, dukun-dukunnya. Pengen cari solusi ke para dukun. Mbah, dia ceritain ketika kita lagi berkemah, ceritain satu demi satu usaha dia datang ke dukun mencari solusi, ternyata nggak ngefek, malah habis nambah masalah gitu, uangnya habis karena kan ada mahar ya, maharnya itu mahal lagi tuh, udah gitu maharnya ngutang pula, kan nambah hutang berarti kan, dan terus aja kayak gitu terus. Ini menunjukkan bahwa kita nggak bisa lari dari Allah karena masalah itu Allah yang ngasih disebabkan oleh kesalahan kita. Dan solusinya juga hanya ada di sisi Allah. Jadi mau lari kemana itu nggak akan nyelesain masalah. Satu-satunya tempat kita berlari dan bisa nyelesain masalah cuma lari ke Allah. Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian kepada Tuhan kalian. Wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kalian kepada tali agama Tuhan kalian. Wasta'inu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Kalau kalian mau minta tolong, larinya ke siapa? Ke Allah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Cuma itu tempat kita lari. Jadi kalau mau indoor runners dari kenyataan, runnersnya itu ke masjid. Rannya itu ke masjid, rannya itu ke atas sajadah. Sampai ada istilah kemarin dari teman-teman, kalau tidak ada pundak tempat bersandar, maka masih ada sajadah tempat bersujud. Dan itu selalu ada. Udah aja rannya, larinya. Kalau kita pengen lari dari kenyataan, larilah kepada pemilik solusi, yaitu Allah. Salah satu caranya selain sholat, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Katakan itu dulu, kemudian berwudu, sholat.
Nah itu benar-benar ngefek tuh. Ngefek banget. Tapi kita harus paham ya, cara Allah menyelesaikan masalah kita. Kadang-kadang udah diselesaikan sama Allah, kita bilang belum. Ada dua cara Allah ngasih solusi terhadap seorang hamba. Cara pertama, kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, kita sholat, kita berdoa, kita sujud panjang, tiba-tiba dapat berita masalah kita beres. Bisa kayak gitu. Ketika kita sakit, tiba-tiba langsung mendingan, lebih baik, jadi sehat gitu. Ketika kita berhutang, tiba-tiba ada yang ngebayarin. Ketika kita lapar, tiba-tiba kita bisa dapat makanan dan seterusnya. Bisa jadi solusinya adalah selesai masalah kita. Tetapi ada yang lebih keren dari ini. Ada yang lebih mantap lagi nih. Apa solusinya? Kadang Allah tidak menyelesaikan masalah itu sekaligus. Tetapi Allah menguatkan hati hambanya menghadapi masalah itu. Dan inilah solusi terbaik. Kadang Allah kalau mau nolong seorang hamba, kalau hambanya biasa-biasa aja, Allah tolong dengan dikasih solusi. Ini nih solusi. Kamu selesai dari masalah kamu. Bisa kayak gitu. Tapi cara yang kedua, ini cara untuk orang yang lebih Allah cintai nih. Kalau yang dikasih solusi dicintai, cuma nggak banget. Kalau yang banget dicintai banget, yang istimewa banget di sisi Allah, Allah nggak akan langsung ngasih solusi. Tetapi Allah akan menguatkan hatinya menghadapi masalah itu. Makanya Nabi Ayub, nggak pas sakit, kan Nabi tuh. Nabi kan kalau ada masalah langsung ditolong Allah kan. Dan dia kekasih Allah pula. Pas Nabi Ayub sakit, nggak langsung besoknya sembuh. Kan enak tuh. Ternyata enggak. Allah kuatkan hatinya menghadapi sakit selama 17 tahun. Nggak pernah mengeluh sama sekali. Dan itulah pertolongan Allah untuk Ayub. Setelah dia melewati masa yang panjang itu, dengan kesabaran dan ketabahan, nggak pernah mengeluh. Justru yang Allah sediakan untuk dia nanti jauh lebih istimewa daripada diberikan solusi di awal. Makanya kadang ada dua cara. Tapi kita yakin salah satu ini akan ngefek pada kita. Atau dua-duanya. Kalau kita hasbunallah wa ni'mal wakil, kalau kita sholat, kalau kita tawakal kepada Allah, wa ufawwidu amri ilallah, saya serahin masalah saya kepada Allah. Satu, mungkin Allah akan menyelesaikan masalah kita segera. Dua, dan ini mudah-mudahan juga bisa kita rasain, Allah nggak nyelesain masalah kita, tetapi dikuatkan kita ngadapin masalah. Nggak langsung, misalnya ada masalah dengan pasangan. Kan ada tips, ini tips saya sebagai yang udah nikah. Kalau udah nikah tuh tetap ada masalah, jangan berpikir udah nikah nggak ada masalah, banyak. Masalahnya sama aja, tetap ada, cuma mungkin insya Allah lebih membantu karena udah dalam kondisi yang halal. Ada masalah nih dengan pasangan. Kan tipsnya kalau lagi ada masalah sama pasangan, sholat ya. Kayak Nabi kalau lagi masalah dengan istrinya, beliau ke masjid, sholat. Nah saya juga gitu. Kalau Ali bin Abi Thalib ke masjid sholat terus tidur di tanah sampai kepalanya berdebu. Cuma saya nggak tidur di tanah, ke masjid aja gitu, tidur di lantai yang kayu kayak gini. Udah ke masjid sholat, pulang-pulang berharap, mudah-mudahan nih saya kan udah sholat, saya kan udah berdoa, saya kan udah hasbunallah wa ni'mal wakil. Insya Allah pasti nih istri saya di rumah kayaknya udah tenang. Pasti istri saya di rumah nih kayaknya udah senyum-senyum lagi nih. Pasti dia kangen nih sama saya nih, GR gitu ya. Datang nih pulang ke rumah dengan PD-nya udah sholat segala macam. Pas datang ngetok-ngetok pintu, ternyata pintu nggak dikunci. Pas kita buka, ternyata isi rumah udah kosong, dia udah pulang kampung gitu. Berarti lebih parah lagi kan? Kalau tadi masih mending serumah cuma beda kamar. Kalau sekarang dia diam-diam udah pulang kampung aja, udah dikemasin semua barang-barang udah pergi. Saya ditinggalin, teganya kan gitu. Nah artinya ini mungkin jadi tambah masalah. Kok saya udah sholat tapi masalah saya nambah? Kayak tadi misalnya ada masalah dengan bisnis, ternyata habis sholat nambah lagi masalah yang lain, nggak berhenti. Mungkin di pekerjaan kita udah bermasalah, pulang ke rumah karena istri kita tahu bahwa kita punya masalah bisnis, akhirnya dia juga ngomel-ngomel, dia ngeluh misalnya, nambah lagi, terus anak-anak kita juga sakit, nambah terus. Mungkin masalah kita nggak langsung selesai. Tapi ada cara lain Allah menolong kita, ditolong hati kita, dikuatkan hati kita. Pas kita lihat kenyataan kayak gitu, kita jadi makin ngulangin la haula wala quwata illa billah, makin dekat sama Allah, makin mudah menangis ketika sholat, makin bisa bangun malam, kan itu pertolongan dari Allah. Kalau Allah nggak nolong kayak gitu, mungkin kita selamanya nggak pernah bangun malam, selamanya nggak pernah sholat ke masjid, selamanya nggak pernah bisa lebih hijrah, lebih baik, lebih soleh, lebih taat. Justru karena Allah pengen kita taat terus, Allah nggak mau menghilangkan masalah kita, dibiarin aja dulu masalahnya. Tapi yang ditolong hatinya, itu berarti Allah lebih sayang kepada kita. Jadi jangan suudzon dulu sama Allah. Berarti Allah lebih sayang sama kita.
Nah, akhirnya para sahabat Nabi setelah musuhnya dikejar dan lari kocar-kacir gitu, maka fangqalabu di ayat 174 mereka kembali. Para sahabat kata Nabi, ya udah kalau gitu kita kembali. Nah, ini kalau mereka kembali kali ini Allah ridho. Kembali dalam keadaan gagah, bukan pengecut, bukan lari, tetapi kembali karena pasukan musuh udah kocar-kacir. Fangqalabu bini'amatin minallahi wa fadlin. Mereka kembali ke kota Madinah dengan nikmat dari Allah dan karunia. Apa nikmatnya? Nikmatnya adalah mereka mendapatkan kemenangan. Karunianya apa? Karunianya banyak. Di antara karunia yang mereka dapatkan ternyata yang tadi mereka cari di padang Uhud yang membuat mereka kalah yaitu ghanimah, sekarang dapat. Jadi musuh pas tahu kaum muslimin menyerang dan mereka lari, mereka meninggalkan banyak onta, domba, harta mereka di belakang sehingga dikumpulkan oleh kaum muslimin. Jadi tetap dapat harta ghanimah, menang intinya, nggak kalah sebetulnya. Fanqalabu bini'amatin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Mereka sama sekali tidak mendapatkan masalah. Gak ada yang terluka, gak ada yang meninggal, gak ada yang kesulitan. Lam yamsashum su'. Jadi kalau kita udah bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah berjanji lam yamsashum su'. Gak mungkin kita ditimpa dengan kemalangan setelahnya. Jadi kalimat hasbunallah itu kalimat menolak bala. Mantra untuk menghindari kemalangan. Lam yamsashum su', enggak akan menimpa kemalangan. Wattaba'u ridwanallah. Mereka mengikuti karunia Allah, ridho Allah, dan Allah menyertai mereka. Wallahu dzu fadlin 'adzim. Ini janji Allah kepada orang yang mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, lari dari kenyataan menuju kepada pemilik kenyataan yaitu Allah SWT. Ini kisah Uhud. Terus ada lagi dalam adegan yang lain, siapa yang pernah mengucapkan kalimat ini selain Rasul dan para sahabat? Kalau kata para ulama, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu adalah zikirnya para nabi. Bukan cuma nabi biasa, zikirnya nabi ulul azmi. Ternyata ini ucapan para nabi ulul azmi. Salah satu yang terkenal yang mengucapkan kalimat ini lebih dulu daripada Rasulullah adalah Ibrahim. Kalau dalam salah satu qiraat itu bacanya Ibrahim. Makanya orang Inggris nyebutnya Abraham. Atau bisa juga dibaca Ibrahim. Nabi Ibrahim lah yang mengucapkan sebelumnya. Ketika Nabi Ibrahim diikat, ketika Nabi Ibrahim ditangkap sama orang-orang Raja Namrud, kemudian ditaruh di sebuah tempat, di sekelilingnya itu udah disiapin kayu bakar. Mungkin kalau kita baca kisah ini agak kurang nyentuh karena kita tahu Nabi Ibrahim gak bakalan kebakar. Udah tahu endingnya, kan gak enak nonton film udah tahu endingnya. Tapi bayangin kalau kita ngalamin itu dan belum tahu endingnya kayak gimana. Sama kayak yang dialamin oleh sahabat-sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi yang pernah mengalami sama seperti Ibrahim dibakar? Sampai jadi nama makanan? Khabab. Jadi nama makanannya kebab ya. Kan dibakar tuh. Nah, ada sahabat Nabi namanya, biar ini saya bilang gini biar gampang ingatnya, Khabbab bin Ars. Khabbab bin Ars ini sahabat Nabi yang sangat-sangat penyabar sama dengan Bilal, cuma nggak terkenal Bilal, dan dia itu lebih pintar dari Bilal. Dia hafiz Al-Quran, dia penghafal Al-Quran, periwayat Al-Quran, lebih banyak ilmunya daripada Bilal. Cuma Bilal karena muazin, karena dia perform terus, mungkin dia lebih terkenal secara selebritinya lebih nyelep gitu. Tapi kalau Khabbab bin Ars ini sebetulnya soleh banget. Dia dibakar hidup-hidup loh. Sampai kayu bakar dan api itu padam dengan lendir dan cairan yang keluar dari kulitnya Khabbab. Kan kalau dibakar itu kan keluar cairan tuh, kayak lemak-lemak itu. Sampai padam apinya dan kayu bakarnya gara-gara lemak-lemak yang keluar dari kulitnya Khabbab. Dibakar hidup-hidup. Tapi nggak dibiarkan sampai mati. Kalau udah mau mati dikeluarin dulu. Udah agak-agak dingin dipanasin lagi. Terus aja gitu, kayak orang mau ada yang beli dipanasin, ntar dimatiin dulu, panasin. Kayak gitu. Khabbab bin Ars dalam keadaan dibakar kayak gitu hidup-hidup. Nabi datang kepada Khabbab dan mengatakan, "Ya Khabbab, ucapkanlah apa yang diucapkan kakek kita Ibrahim. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan api itu
bardan, sejuk seperti yang pernah Allah lakukan kepada Ibrahim. Akhirnya dalam keadaan dibakar Khababnya, Khabab mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, sambil menjerit, sambil mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Apakah apinya menjadi sejuk? Tidak. Kan saya bilang tadi di awal, bisa jadi Allah nggak akan mensejukkan apinya, tetapi Allah akan mensejukkan hatinya. Sehingga walaupun dibakar, yang tadinya dia teriak-teriak, setelah dia bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil, dia tidak lagi teriak. Ketika dibakar, dia diam aja sambil berzikir hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Dikuatkan hatinya oleh Allah. Dan setiap kesulitan yang dia alamin, Allah ilhamkan di dalam benaknya hafalan Al-Quran, hafalan Al-Quran, hafalan Al-Quran. Sehingga setelah selesai dibakar, lama dia tuh dibebaskan juga, sama dibeli, terus dibebasin, dia menjadi seorang hafiz Al-Quran. Itu pertolongan Allah untuk Khabab. Nggak selalu sama. Jadi jangan bilang kalau kita misalnya ada masalah dikit atau deketin api, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Masih panas, ulangi lagi deh. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Masih panas. Bohong mau Ustaz Hanan. Enggak, kita akan dikuatkan hatinya. Jadi tetap panas, cuma hasbiyallah wa ni'mal wakil gitu. Akan dikuatin hatinya biar nggak ngantuk. Intinya, kalau kita ngadapin masalah nggak selalu sama kasusnya. Kadang-kadang seperti Ibrahim, benar-benar apinya didinginkan. Kadang-kadang seperti Khabab, yang sama-sama ngucapin hasbi Allah, tetapi apinya nggak didinginkan oleh Allah, tetapi hatinya yang didinginkan. Sehingga dia tahan, dia bisa sabar sampai akhir dari masa ta'zib, masa penyiksaan itu. Sehingga akhirnya dia memperoleh kemenangan dengan dibebaskan. Ini pertolongan Allah nih. Ibrahim dimasukkan ke dalam api, disiapkan kayu bakar, dinyalakan api. Bayangin kalau kita ada di saat itu, pasti kita nggak akan tega ngelihat seorang laki-laki yang dibakar hidup seperti yang dibuat sama ISIS misalnya di Irak dan di Suriah. Gimana mereka membakar hidup-hidup orang yang dianggap mereka orang yang kafir misalnya, kan mereka gampang mengkafirkan orang ya. Ada orang Indonesia datang ke sana misalnya, orang Italia, Afrika, Eropa datang ke Irak pengen berjihad, pengen membantu kaum muslimin. Satu-satunya yang dia kenal kelompok jihad cuma ISIS. Apalagi udah ngediriin negara Islam. Datang, pas sampai di sana ngeliat kok ini banyak penyimpangan, aneh, nggak kayak gini yang kita pahami dari Islam. Pengen keluar, pengen lari. Pas lari, pengen kembali ke negaranya, ketangkep, itu udah nggak ada ampun. Pengkhianat bagi mereka disiksa, kemudian dibakar hidup-hidup di tempat umum supaya yang lain merasa takut dan menjadi pelajaran. Dan ini banyak terjadi. Bayangin kalau dalam kondisi kayak gitu tuh. Dalam kondisi yang benar-benar sangat-sangat udah, kalau saya nggak bisa ngebayangin. Pernah ngeliat orang dihukum mati nggak? Di Jeddah itu ada satu masjid namanya tuh Masjid Qisas. Masjid Qisas tuh masjid yang kalau di hari Jumat tertentu ada bukan acara sih. Ada kegiatan kisos gitu. Ada event gitu ya. Eventnya adalah kisos. Biasanya orang setelah disidang segala macam udah diponis, ternyata dia terbukti bersalah membunuh, maka hukumannya dibunuh. Karena itu hukum Islam. Nah, ada satu masjid namanya Masjid Qisas. Cuma di situ ada kisosnya di Jeddah. Kalau kita datang ke masjid itu hari Jumat, habis sholat Jumat jangan pulang dulu. Selesai sholat Jumat, zikir-zikir dulu segala macam. Ntar ada pengumuman. Hari ini akan ada adegan kisos. Bagi kaum muslimin yang mau menyaksikan silakan di depan masjid. Itu luar biasa. Keluar dari masjid semuanya ngerumun. TKI Indonesia tuh banyak tuh yang cerita ke saya, teman-teman Indonesia yang di sana tuh, karena saking banyak yang ngeliat nggak kelihatan di belakang. Akhirnya dia naik ke atas pohon, lihatnya dari atas pohon gitu. Orangnya kan dibawa keluar dari ambulan udah siap. Terus ada kayak ember gitu. Dia dijongkokin gitu, disuruh berlutut, kepalanya menghadap ke arah ember. Gojo udah siap dengan pedangnya. Terus ditanya sekali lagi, apakah keluarga korban memaafkan orang ini? Kalau dimaafkan, nggak jadi dikisos, bayar denda. Kalau nggak dimaafkan, akan dikisos. Tanya sekali lagi sebelum, kan ngeliat kayak ini kadang-kadang keluarga korban jadi nggak tega ya. Aduh, kasihan juga, wajahnya udah pucat, udah bentar lagi mau mati. Akhirnya keluarga korban kadang-kadang bilang, enggak, kami udah maafkan. Oke, langsung dia. Itu bisa pingsan tuh orangnya tuh. Hampir mati, nggak jadi mati, jadi pingsan. Kan senang banget kalau dimaafin bisa bebas dari kisos ya. Tapi itulah resiko konsekuensi dari kejahatan. Kalau keluarganya tetap nggak rela, akhirnya langsung jatuh ke dalam ember, badannya terbaring, kemudian langsung dibalut, langsung dibawa masuk ke ambulan.
Pernah ada adegan lagi di sep gitu, kepalanya jatuh ke ember, yang di atas pohon juga jatuh, saking nggak kuat. Pernah ada adegan kayak gitu. Ngelihat, gitu. Dia yang jatuh, akhirnya yang bawa ke rumah sakit 2, korbannya sama. Bayangin dalam kondisi kayak gitu. Ini saya buat ilustrasi ya, biar kita punya imajinasi. Dalam kondisi kayak gitu, Nabi Ibrahim mau dihukum mati, mau dihukum matinya kalau kisah masih mending. Kalau kita lihat kayaknya enak gitu, udah selesai kan. Tapi kalau dibakar bayangin gimana tuh. Dalam kondisi kayak gitu, itu api nyata-nyatanya sedang dinyalain. Dan beliau hanya manusia biasa yang bahkan kena api itu pasti terbakar. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Malaikat yang datang bukan orang biasa. Malaikat yang bisa nolong dengan seizin Allah. Bilang kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, alakah hajah? Apakah kamu punya sesuatu yang kamu minta ke saya? Perlu saya tolong wahai Ibrahim?" Kata Ibrahim, "Amma ilaika fala." Kepada kamu? Enggak. "Mau saya tolong ya Ibrahim? Mau saya selamatkan dari sini ya Ibrahim?" Kata Ibrahim, "Kepada kamu ya Jibril?" Enggak. Tapi kepada Allah, ya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Siapa yang bisa ngatain kalimat ini dalam situasi kayak gitu? Kalau cuma baca sejarah sih gampang, tapi ngerasain banget kayaknya agak-agak susah nih. Begitulah iman As-Siddiq Ibrahim alaihissalam. Nabi yang digelari dengan julukan As-Siddiq, yang sangat kuat imannya. Kepada Jibril itu kan bukan musuh, bukan orang jahat. Jibril itu malaikat paling keren, paling soleh yang membawa wahyu. Pasti dia diutus oleh Allah untuk nolong Ibrahim. Jadi udah nggak ada alasan untuk nolak sebetulnya. Kalau dia terima, ya boleh Jibril, tolong bukain dong gitu. Bisa kalau dia mau bilang kayak gitu ke Jibril kan boleh banget, nggak dosa kan. Tapi tetap dia nggak mau, hatinya tuh nggak rela kalau sampai berbagi keyakinan dengan Jibril. Akhirnya dia bilang, "Amma ilaika fala," dengan gagah gitu. Bukan bilang "Amma ilaika fala." Ya udah Jibril, udah entar dulu, basa-basi gitu aja. Enggak. Ini mantap dalam hatinya, bukan basa-basi doang. Pas Jibril udah gitu, balik lagi ke langit. Dan Nabi Ibrahim gak menyesali kata-katanya. Aduh, Jibril gak ngerti, orang lagi kayak gini masih nanya. Enggak, udah Jibril pergi aja, gak balik lagi. Nabi Ibrahim gak merasa terpengaruh oleh datangnya Jibril, perginya Jibril. Karena dia yakinnya bukan kepada Jibril, tetapi kepada Rabbu Jibril, pemilik Jibril. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sekuat inilah kalimat itu di hati Ibrahim, sehingga bisa membuat api dengan seizin Allah menjadi sejuk. Jadi sekuat apa kalimat itu di hati kita, maka sebesar itu juga efeknya kepada masalah kita. Mungkin saya juga merasa, bukan kita, saya aja lah, kita. Mungkin saya ngerasa kalimat hasbiyallah itu belum sekuat Ibrahim lah. Kalau ada yang nawarin, ini pasti utusan Allah nih, gitu ya. Kalau Jibril kan jelas-jelas utusan Allah tuh. Tapi kita kadang-kadang yang belum jelas utusan Allah juga kita husnuzon kan ya. Ini pasti utusan Allah kan, tadi saya bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil, tiba-tiba datang orang yang mau nolong, ya udah ini aja deh gitu. Gak apa-apa. Mungkin hati kita belum sekuat Ibrahim, tetapi minimal nih kekuatan yang paling lemah di hati kita itu ketika kita bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil, kita mau solusi asalkan itu diridhoi oleh Allah. Gitu. Itu paling minimal. Kalau sampai kita mengambil segala solusi terserah diridhoi nggak diridhoi, berarti kita sebetulnya nggak hasbiyallah wa ni'mal wakil, itu mah cuma basa-basi. Standar minimal yang ukuran orang awam, ketika kita bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, lalu ada yang nawarin, ini nih ada solusi nih dengan cara yang menurut kita syubhat atau haram, enggak deh, hasbiyallah wa ni'mal wakil, itu standar iman kita. Kalau kita bisa kayak gitu, Allah akan datangkan yang cara yang halal, cara yang lebih baik untuk menyelesaikan urusan kita. Jadi sekuat apa kata-kata hasbiyallah di kita, sebesar itu juga efeknya dalam masalah kita. Siapa lagi yang pernah ngucapin kalimat ini? Walaupun dengan kalimat yang sedikit berbeda teksnya, tetapi intinya sama, hanya cukup Allah saja. Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah difitnah selingkuh dengan seorang sahabat yang ganteng, yang soleh, namanya siapa? Safwan bin Mu'attal. Udah ada yang tahu cerita ini? Yang udah pernah dengar cerita ini coba angkat tangan, punten. Yang udah pernah dengar cerita fitnah terhadap Aisyah? Berarti banyak yang belum ya. Saya ceritain lagi. Jadi Rasul dengan sahabat waktu itu dalam satu pulang bawa istrinya Aisyah. Di tengah jalan Aisyah itu
minta izin kepada, kan kalau istri Nabi kalau ikut bersama Nabi itu ditandu, pakai tandu gitu ditandu. Nah pas sudah di rest area, Aisyah maaf kebelet pengen ke belakang. Nah minta izin lah kepada pengawalnya. Tunggu ya, saya mau ke belakang dulu. Pergi dia ke belakang menyelesaikan hajatnya. Ternyata pas dia kembali, dia raba-raba dadanya, ternyata kalungnya jatuh. Kalung pemberian ibunya Aisyah di hari pernikahannya dengan Rasulullah. Kenangan, memang gak mahal tapi ada kenangannya, ada cerita. Jatuh. Akhirnya dia bilang ke Rasul, ya Rasulullah, kalung saya jatuh, tapi udah dicari-cari gak nemu. Sementara Rasulullah mau berangkat, akhirnya ditunda gak jadi berangkat. Udah kalau gitu kita cari kalung Aisyah dulu. Gak jadi berangkat ya sahabat? Ya Rasul, gak jadi berangkat. Bermalam di situ demi mencari kalung Aisyah. Nyari, nemu. Pas sudah ketemu, udah terlanjur malam, udah bermalam aja. Paginya karena mereka bermalam di situ dan di situ bukan tempat yang ada sumber air, mereka kehabisan air, tidak dapat air untuk berwudu. Akhirnya mereka mulai mengeluh, nih gimana kita sholat subuh nih nggak ada air nih, pasti gara-gara Aisyah nih, gara-gara kehilangan kalung kita jadi kejebak di sini. Mulai nyalahin Aisyah. Ternyata gara-gara mereka nyalahin Aisyah, Allah membela Aisyah karena cintanya Allah kepada Aisyah. Tiba-tiba turun ayat, kalau kalian ingin sholat tetapi tidak punya air, maka bertayamumlah. Itu asal muasal adanya syariat tayamum gara-gara Aisyah. Langsung para sahabat semangat, Allah Akbar, Allah Akbar. Ternyata gara-gara Aisyah kita jadi dapat keringanan dalam wudhu, yaitu dengan cara tayamum. Udah tayamum, sholat subuh, lanjut perjalanan. Udah lama jalan, capek, siangnya, sorenya berhenti lagi. Berhenti, Aisyah namanya orang udah di rest area kan biasanya suka ke toilet gitu. Sama ke toilet lagi. Ke toilet balik, jatuh lagi tuh kalau mungkin centelannya tuh emang udah longgar, jatuh. Lapor lagi ke Rasul. Akhirnya Rasulullah nyuruh lagi para sahabat nyari. Mulai lagi kehambat gara-gara itu. Berangkat lagi. Di kali yang ketiga, rest area lagi. Aisyah ke toilet lagi. Jatuh lagi. Kali ini Aisyah udah gak enak hati mau ngasih tahu ke Rasul. Masa 3 kali ngasih tahu terus 3 kali berhenti gara-gara Aisyah. Akhirnya diam-diam Aisyah nyari sendiri. Gak ngasih tahu ke Rasul, gak lapor, nyari sendiri. Lama lagi nyari-nyari kalung. Rasul nganggap Aisyah gak ada masalah. Akhirnya berangkatlah kafilah jihadnya, dan Aisyah tertinggal. Kok pengawalnya nggak tahu? Soalnya Aisyah itu orangnya langsing, kurus, keren. Ini hadis lainnya, pelajaran lainnya tuh cewek yang mau ngikuti harus jaga badan. Aisyah itu kurus, keren, energik. Dari mana saya tahu Aisyah energik? Dia lomba lari sama Rasul kalah. Berarti kan energik. Dulu mungkin lomba lari, kalau sekarang mungkin main skate atau sepedaan. Gitu-gitu, jadi energi gitu, orangnya badannya pas, gak terlalu gemuk, gak terlalu kurus juga, pas banget. Nah Aisyah itu kurus, saking kurusnya para pengawal yang mengangkat tandu itu gak bisa ngebedain ada orang di dalam tandu apa gak ada, sama aja, lebih berat tandunya daripada orangnya. Jadi pas ngangkat tandu gak mikir kalau Aisyah gak ada karena sama aja beratnya. Ternyata Aisyah ketinggalan. Pas Aisyah balik ke tempat tandunya gak ada orang sama sekali. Akhirnya Aisyah baru sadar bahwa dia tertinggal rombongan. Duduklah dia di samping sebuah batu. Duduk nungguin. Pasti Rasul kalau nanti ngeh pasti akan balik menjemput dia. Nah Rasul setiap perjalanan pasti mengutus seorang sahabat jadi juru nyisir gitu. Yang menyisir di belakang. Takut ada barang ketinggalan, orang yang tersesat. Namanya Sofwan. Cowok ganteng di antara sahabat Nabi. Masih jomblo juga Sofwan ini. Nah dia di belakang. Pas dia nyisir, dapat ke area itu ngelihat perempuan lagi duduk di sebelah batu. Oh ini mungkin rombongan Rasul ketinggalan. Dideketin, pas didekatin ternyata Aisyah. Nah pas sudah dekat ngelihat itu Aisyah, Sofwan langsung tarajuk. Tarajuk itu ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Soalnya lihat cewek cantik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini teladannya ya. Jadi kalau ngelihat cewek cantik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang like kita gitu. Pas kita lihat yang like siapa? Oh cewek nih di PP-nya tuh bagus. Jadi kepo ngelihat Jadi seorang muslim yang ideal tuh ngelihat cewek itu innalillah dan gak sengaja ngelihat oh ternyata Aisyah innalillah. Kalimat innalillah ini terdengar oleh Aisyah sehingga Aisyah terbangun. Langsung Aisyah menutup wajahnya. Kemudian Sofwan mengambil onta dan menaruh di sebelah Aisyah, didudukin ontanya, gak ngomong apa-apa, dan Aisyah tahu itu kode bahwa Aisyah disuruh naik ke atas onta. Naiklah Aisyah ke atas onta. Apaan? Lebih dekat. Sini aja ngomong. Apaan? Oh mic-nya ganti.
Cek. Sampai di mana? Oh, naik onta. Nah, ditaruh tuh motornya di sebelah Aisyah, biar Aisyah naik di atas motor. Nah, pas Aisyah mau naik di atas motor yang bernama onta, mereknya onta, Sofwan memalingkan badannya supaya nggak ngelihat cara Aisyah naik di atas motor. Tuh, bukan salah fokus ya kemarin. Ada cewek di atas motor diliatin. Kalau ini malah nggak mau ngelihat karena aurat. Akhirnya Aisyah naik. Kira-kira waktu 1 menit 2 menit udah naik di atas motor, di atas onta, diambil onta tali kekangnya onta dibawa sama Sofwan. Sofwan jalan, Aisyah di atas onta, jalan aja. Nah, ternyata Rasulullah nggak realize kalau Aisyah ketinggalan. Sampai di Madinah, Rasulullah langsung masuk ke masjid, sibuk dengan tamu-tamu kenegaraannya, belum pulang ke rumah Aisyah, jadi nggak tahu kalau Aisyah ketinggalan. Tiba-tiba dari kejauhan, Sofwan dan Aisyah ini tiba-tiba datang mendekat kota Madinah. Di gerbang kota Madinah, orang munafik lagi ngumpul. Nih, kebiasaan orang munafik itu nongkrong di jalan. Itu salah satu kebiasaan orang munafik, nongkrong aja di jalan. Ada yang lewat dipelototin. Kalau lupa bilang punten dimarahin. Itu gitu. Jadi Aisyah sama Sofwan kan dua cowok cewek yang bukan muhrim lagi berduaan di tengah padang pasir. Hah? Jadi hot news kan? Wah, langsung di semuanya di broadcast tuh. Semua rumah di broadcast. Kalau broadcastnya sih sederhana. Aisyah dan Sofwan pulang berdua. Benar apa salah? Benar, nggak ada yang salah kan? Tapi bahasa ini bersayap. Sehingga orang pasti akan memahaminya tuh yang negatif. Wah, selingkuh nih. Orang munafik nggak pernah bilang selingkuh. Itulah bahasa media. Kadang-kadang ujungnya pertanyaan, Aisyah dan Sofwan selingkuh? Tanda tanya gitu kan ya. Itu kan bahasa media banget tuh. Dari zaman dulu udah kayak gitu. Aisyah dan Sofwan pulang berdua. Di broadcast ke semuanya. Akhirnya yang lain orang-orang beriman sendiri yang menyimpulkan mereka selingkuh. Itu pinternya bahasa munafik pun. Sehingga orang beriman sendiri yang menyebarkan Aisyah selingkuh dengan Sofwan, Aisyah selingkuh dengan Sofwan, Aisyah udah gak cinta lagi dengan Rasulullah, Aisyah berkhianat, Sofwan ternyata ada main sama si Aisyah. Rame di seluruh rumah di kota Madinah. Sampai akhirnya Rasulullah mendengar berita itu dan Rasulullah sangat sedih. Kemudian sahabat-sahabat yang senior juga semuanya percaya dengan berita itu. Semuanya percaya. Sampai Rasulullah juga hampir percaya. Hampir Rasulullah menceraikan Aisyah. Terus Rasulullah datang ke rumah Aisyah. Ngobrol sama Aisyah, ya Aisyah kamu udah dengar beritanya? Udah ya Rasulullah. Gimana menurut kamu? Kata Aisyah, kalau saya bilang itu bohong, pasti Rasul gak percaya sama saya. Padahal saya jujur. Kalau saya bilang itu benar, Allah Maha tahu saya tidak melakukan itu. Maka saya gak mau ngomong apa-apa, cukuplah Allah bagi saya. Tuh kalimat intinya. Kalau dalam keadaan merasa gak ada yang nolongin kita, gak ada yang berpihak sama kita, udah Allah cukup. Hasbi Allah. Tapi bahasanya, saya adukan saja kepada Allah, gak kepada manusia. Udah segitu dong. Rasulullah kemudian gak bisa nyimpulin nih gimana nih. Aisyah juga ngomongnya agak-agak gak tegas gitu. Nanya ke Abu Bakar gak bisa komentar. Rasulullah akhirnya ke masjid sedih banget. Tiba-tiba datang Jibril membacakan surat An-Nur 1 halaman penuh. Ayatnya tuh panjang banget. Bahwa ternyata benar Aisyah itu tidak selingkuh. Aisyah itu masih suci. Aisyah itu solehah. Dibela dari langit. Nabi mendengar ayat ini dibacakan oleh Jibril langsung bahagia lari ke rumah Aisyah, yaitu rumah Abu Bakar, lari ke rumah Abu Bakar, ngetok-ngetok pintu rumah dan Rasulullah memeluk Abu Bakar mengatakan, ya Abu Bakar, bahagia. Ada apa ya Rasulullah? Telah turun ayat yang membela Aisyah bahwa mereka tidak berselingkuh. Itu adalah sebuah musibah. Aisyah tertinggal dan Allah membela Aisyah. Nama Aisyah bersih di langit. Aisyah mendengar dari kamarnya. Ternyata Allah membela Aisyah. Aisyah gak pernah nyangka sampai turun ayat untuk ngebelain dia. Ini gara-gara kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sampai turun ayat lo ngebelain dia. Akhirnya karena Rasulullah udah tenang, Abu Bakar udah tenang, ngetuk pintu kamar Aisyah. Abu Bakar bilang ke Aisyah, Aisyah keluar, itu Rasulullah suami kamu datang. Allah udah membela kamu dan ayatnya dibacakan sama Rasul. Udah keluar kamu ketemuin sama Rasul, kata Abu Bakar. Apa kata Aisyah? Enggak. Emangnya dia belain saya? Yang belain saya kan Allah. Jadi saya akan menghadap Allah aja, gak mau menghadap dia. Akhirnya Aisyah gak mau keluar dari kamar. Salat syukur, sujud syukur kepada Allah dan Rasulullah paham. Oh ya udah, emang saya pantas sih digituin kan. Soalnya kan kemarin maksud pantasnya wajarlah seorang perempuan, seorang istri ngambek kepada suami yang kemarin juga hampir percaya kepada isu kan ya. Dan itu Rasulullah sadar banget. Udah Rasulullah pulang, besoknya balik lagi Aisyah udah normal lagi. Nah, intinya kalimat ini luar biasa sampai langit menurunkan ayat demi seorang perempuan yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah hasbiyallahu wa ni'mal wakil la haula wala quwata illa billah. Makanya kita boleh jadi Indoranas dari kenyataan, tapi larinya kemana dulu? Larinya kepada Allah SWT. Insyaallah Allah yang akan menyelesaikan urusan kita jika kita ngerasa memang gak bisa menyelesaikannya sendiri.
Itu aja teman-teman yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan jadi penyemangat buat kita ngadapin masalah kita. Jangan kemana-mana, tetaplah di jalurnya, tetaplah menghadap Allah dalam keadaan susah dan senang. Dan marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wahai Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang telah menjadikan bumi terhampar dengan keindahannya, dan telah menjadikan langit tinggi dengan kemegahannya. Ya Allah yang maha besar, ya Allah yang maha agung, ya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Allah. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Tidak ada yang sulit bagimu ya Allah. Tidak ada yang berat bagimu ya Allah. Jika Engkau telah berkehendak, maka segalanya bisa terjadi. Hanya dengan kata-kata kun, maka Engkau mengubah segalanya semaumu ya Allah. Engkau yang pernah menciptakan alam semesta dari tiada menjadi ada. Engkau juga yang nanti akan meniadakan kembali segala sesuatu yang saat ini ada. Engkau yang telah menjadikan bintang-bintang, planet, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini begitu luar biasanya. Dan semua itu Engkau jadikan dengan mudah bagimu tanpa ada sedikit pun kesusahan. Engkau juga menciptakan kami satu generasi ke generasi yang lain. Engkau munculkan satu generasi di bumi lalu Engkau binasakan. Engkau munculkan lagi generasi berikutnya, Engkau binasakan. Engkau munculkan lagi generasi berikutnya dan Engkau hilangkan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau yang menghidupkan, Engkau juga yang mematikan. Engkau yang memelihara alam semesta. Engkau yang maha hidup dan tidak pernah lelah, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Engkaulah yang menjaga bumi dan langit ini. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak pernah lelah menjaganya. Ya Allah, Engkau yang maha sibuk mengurus hambamu. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Yang semua hamba-hambamu membutuhkanmu dan meminta segala hajat mereka kepadamu, tetapi sedikit pun tidak menyulitkanmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami sadar betul dan kami yakin betul tentang kebesaran dan keagunganmu ya Allah. Tidak ada yang menandingi kebesaran dan keagunganmu itu ya Allah. Tidak ada yang sama dengan kekuasaanmu ya Allah. Tidak ada yang sama tinggi dan apalagi lebih tinggi darimu ya Allah. Tidak ada yang lebih luas rahmatnya daripada rahmatmu ya Allah. Tidak ada yang lebih besar kasih sayangnya daripada kasih sayangmu ya Allah. Bahkan seorang ibu pun tidak bisa mengalahkan kasih sayangmu terhadap anaknya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang maha penyayang, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha luas rahmatnya, wahai yang tidak punya batas kekuasaannya, wahai yang tidak ada penghalang untuk melakukan segala sesuatu yang Dia inginkan. Wahai Rabbana, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Wahai Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Sungguh, jika Engkau tidak terlibat dalam menyelesaikan urusan kami, tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan urusan itu. Jika Engkau memberi kami kesulitan, tidak ada yang bisa memberi kami kemudahan dan jalan keluar kecuali Engkau ya Allah. Jika Engkau memberikan kami beban, tidak ada yang bisa menurunkannya menjadi ringan dari pundak kami kecuali Engkau ya Allah. Jika Engkau telah memberi penyakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit itu kecuali Engkau ya Allah. Jika Engkau membiarkan seseorang lapar, tidak ada yang bisa memberinya makan dan menjadi kenyang kecuali Engkau ya Allah. Jika Engkau melihat sebuah negeri kering kerontang, tidak ada yang bisa memberi air kepada negeri itu kecuali Engkau ya Allah. Engkau menurunkan air dari langit dan mengeluarkan air dari bumi. Ya Arhamar Rahimin, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Apa sulitnya bagimu menyelesaikan hajat dan urusan kami ya Allah? Tidak ada yang sulit bagimu sama sekali ya Allah. Tidak ada yang sulit bagimu untuk mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang kami hadapi ya Allah. Engkau mempertemukan timur dan barat. Engkau membenamkan matahari dan menerbitkannya. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Tidak ada yang sulit bagimu ya Allah. Jika Engkau berkenan,
maka engkau akan mempertemukan seorang laki-laki dengan perempuan yang menjadi istri suaminya, yang menjadi pasangannya, walaupun tidak ada satupun yang pernah mengira bahwa mereka akan berjodoh. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu, ya Allah. Semua kami punya hajat, dan kami di sini datang karena kami tahu dan kami yakin tidak akan bisa kami mendapatkan hajat-hajat itu kecuali jika kami meminta kepadamu. Kepada siapa kami memohon perlindungan dan pertolongan kecuali kepada Engkau, ya Allah. Kepada siapa kami kembali kecuali hanya kepadamu, ya Allah. Pintu rahmat siapa yang bisa kami ketuk berkali-kali dan tidak akan marah kecuali pintu rahmat-Mu, yang makin sering kami mengetuknya makin Engkau sayang kepada kami, ya Allah. Jika kami mengetuk pintu rumah-rumah makhluk-Mu, makin sering kami mengetuknya, makin mereka merasa ingin menjauh dari kami. Makin mereka merasa terganggu. Tapi pintu rahmat-Mu, semakin kami mengetuknya, semakin Engkau sayang kepada kami, ya Allah. Maka kami akan terus mengetuk pintu rahmat-Mu, ya Allah. Mengetuk pintu rahmat-Mu dengan salat, dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, dengan la haula wa la quwata illa billah, dengan wa ufawwidu amri ilallah, dengan doa dan munajat kepadamu, ya Allah. Bukakanlah pintu-Mu, ya Allah. Bukalah pintu rahmat-Mu kepada kami, ya Allah. Berikan jalan keluar dari kesulitan kami, ya Allah. Berikan kemudahan dari kepayahan kami, ya Allah. Berikan kelapangan dari kesempitan kami, ya Allah. Berikan, ya Allah, kebaikan-kebaikan dari segala keburukan yang kami alami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Jika kami mengandalkan amal soleh kami, sungguh untuk membayar nikmat-Mu juga tidak cukup, ya Allah. Dan jika kami masih membawa dosa-dosa kami, pasti itu akan menjauhkan kami dari rahmat-Mu, ya Allah. Maka yang bisa kami lakukan hanyalah beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah kami lakukan, dan setelahnya kami memohon rahmat dan kasihan dari-Mu, ya Allah. Meskipun kami merasa tidak pantas untuk meminta banyak dari-Mu karena sedikitnya amal-amal kami, tetapi kami juga sadar bahwa tidak ada tempat lain bagi kami untuk meminta selain Engkau, ya Allah. Kami memohon, please, ya Allah. Kami sangat memohon kepadamu, ya Allah. Kami sangat memohon kepadamu, berikanlah jalan keluar dari setiap masalah kami, ya Allah. Berikanlah jalan keluar dari masalah keluarga kami, ya Allah. Berikanlah jalan keluar dari masalah pekerjaan kami, ya Allah. Berikanlah jalan keluar dari masalah pribadi kami, ya Allah. Berikanlah jalan keluar dari masalah pendidikan kami, ya Allah. Berikanlah jalan keluar dari masalah jodoh kami, ya Allah. Berikanlah jalan keluar, ya Allah. Pertemukanlah kami dengan kekasih kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jika kami ingin bertemu dengan pasangan kami, itu karena kami ingin belajar taat kepadamu bersama-sama, ya Allah. Kami ingin merasakan sholat tahajud bersama. Kami ingin merasakan saling menasihati dalam kebaikan. Kami ingin berpegangan tangan, bergandengan tangan menuju ridhamu, ya Allah. Kami ingin kembali kepadamu sambil membawa orang yang Engkau ridhoi. Dan kami ingin masuk surga bersamamu berpasang-pasangan, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, pertemukanlah kami dengan jodoh kami, ya Allah. Bukakanlah jalan untuk kami untuk bertemu dengan pangeran kami, dengan imam kami, dengan pemimpin di dalam rumah tangga kami, ya Allah. Dan bukakanlah jalan untuk kami bertemu dengan orang yang akan menasihati kami, ya Allah. Orang yang akan menafkahi kami, ya Allah. Orang yang akan mengimami sholat kami, ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan seorang perempuan yang akan mengajarkan kepada kami kasih sayang dan kelembutan. Perempuan yang bisa mengganti ibu kami dalam kasih sayangnya kepada kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Semua kami punya hajat dan kesulitan. Tolonglah kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Ibalah kepada kami, ya Allah. Hamba-Mu yang lemah dan tidak berdaya ini, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
تقبل يا كريم، تقبل يا رحيم، تقبل يا ودود، تقبل يا أرحم الراحمين. أجب دعاءنا يا الله، أجب دعاءنا يا رحمن، أجب دعاءنا يا رحيم، أجب دعاءنا يا مجيب السائلين. Terimalah doa kami ya Allah. Mudah-mudahan doa kita pada malam ini akan menyelesaikan hajat-hajat kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Wa man yuslim wajhahu ila Allah, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir, transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu, tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah, itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayyi'akallahu idzan, itu pasti Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja, ada Allah adalah la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, wales bro, tenang aja, ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah,
Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah nggak akan ngecewain. Pasti Allah nggak akan ngecewain.